Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Dr. Desi Novianti selaku dosen pengampu mata kuliah stokastik dan teman-teman sekalian yang mungkin menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri, yaitu kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Arif Rohman Nurholik dengan NIM 230411074. Lalu ada Mas Roni, kemudian ada Mbak Dini Riantina, lalu yang terakhir ada Mas Dimas. Eh, di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar yang kemarin mungkin telah diberikan oleh Ibu dosen pengampu kita, yaitu Ibu Dr. Desi Novianti. Di sini kelompok kami itu menganalisis customer lifetime value menggunakan Markov chain sebagai implementasi fungsi perencanaan pada platform e-commerce. Gitu. Nah, penelitian ini itu membahas bagaimana teori Markov chains yang merupakan bagian dari model stokastik yang dapat digunakan untuk memodelkan perpindahan perilaku pelanggan. Kemudian menghitung CLV atau Customer Lifetime Value ini dan bagaimana hasil tersebut dapat dimanfaatkan dalam fungsi perencanaan bisnis. Melalui penelitian ini kami ingin menunjukkan bahwa konsep matematika itu tidak hanya bersifat teoritis gitu ya, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dalam pengambilan keputusan strategis di dunia bisnis digital. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami atau saya sendiri akan memulai dengan teori dasar dari Markov chain ini. Dalam pembahasan ini, saya tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga menunjukkan bagaimana teori tersebut diimplementasikan untuk membantu fungsi perencanaan bisnis. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan teori dasarnya terlebih dahulu. Apa sih atau apa itu apa itu Markov chain? Markov chain itu adalah model probabilitas yang menggambarkan perpindahan suatu sistem dari satu sistem ke dari bukan dari satu keadaan ke keadaan lain secara bertahap dari waktu ke waktu. Ciri utama dari Markov chain adalah memiliki sifat memorialize atau bisa disebut juga Markov property, yaitu yang artinya masa depan hanya bergantung pada kondisi saat ini, bukan pada sejarah sebelumnya. Artinya untuk memprediksi yang terjadi selanjutnya, kita cukup mengetahui kondisi sekarang. Nah, komponen-komponen apa sih yang dalam Markov chain ini? Mungkin ada beberapa komponen penting di Markov chain. Yang pertama itu state mungkin atau keadaan gitu ya. State itu adalah kondisi yang mungkin terjadi dalam suatu sistem. Dalam konteks e-commerce ini, state bisa berupa customer aktif membeli, kemudian customer jarang membeli, dan customer tidak aktif atau churn. Nah, state menggambarkan posisi pelanggan pada suatu waktu tertentu gitu ya. Lalu ada transition atau transisi. Di sini transisi adalah perpindahan dari satu state ke state lainnya. Contohnya itu dari aktif menjadi jarang membeli, dari jarang membeli menjadi tidak aktif, lalu dari tidak aktif kembali aktif. Setiap perpindahan ini memiliki probabilitas tertentu gitu ya. Lalu ada transaction metric atau P. Nah, transaction metric di sini yaitu adalah tabel yang berisi semua probabilitas perpindahan antar states. Misalnya itu dalam misalnya dalam
kasus Shopee ini, yaitu jika customer aktif, ada kemungkinan tetap aktif itu 70%, lalu menjadi jarang beli itu 20%, kemudian churn itu 10%. Semua probabilitas ini disusun dalam bentuk matriks gitu. Nah, setiap barisnya itu dalam matriks harus berjumlah satu karena total peluangnya 100%. Lalu ada steady state. Nah, steady state di sini yaitu adalah kondisi jangka panjang ketika distribusi pelanggan di setiap stage menjadi stabil. Yang artinya itu setelah banyak periode, proporsi customer aktif, jarang beli, dan churn akan mencapai keseimbangan tertentu gitu. Nah, ini itu sangat penting untuk perencanaan bisnis jangka panjang. Lalu implementasi pada studi kasus ini, CLV di Shopee atau Customer Lifetime Value di Shopee. Nah, sekarang saya akan menghubungkan teori tersebut dengan studi kasus ini. Nah, CLV itu adalah estimasi total nilai keuntungan yang dihasilkan seorang pelanggan selama berinteraksi dengan platform gitu. Dalam e-commerce seperti Shopee ini, tidak hanya pelanggan memiliki nilai yang sama. Ada pelanggan yang aktif berbelanja, ada yang jarang, dan ada yang mungkin berhenti gitu. Nah, disinilah Markov chain digunakan. Nah, untuk langkah implementasinya eh, menentukan state pelanggan gitu ya. Misalnya kita membagi pelanggan menjadi 3 kategori. Contohnya stage 1 itu aktif atau sering belanja. Lalu stage 2 itu pasif, jarang belanja. Lalu stage 3 churn atau tidak belanja lagi gitu. Nah, ini adalah state dalam Markov chain. Kemudian untuk menentukan probabilitas transisi berdasarkan dari data historis Shopee itu misalnya diperoleh dari pelanggan aktif itu 70% tetap aktif, lalu 20% menjadi pasif, lalu 10%-nya itu churn. Nah, pelanggan pasifnya 30% kembali aktif, 50% tetap pasif, lalu 20% itu churn. Kemudian pelanggan churn 5% kembali aktif, 5% menjadi pasif, lalu 90% itu tetap churn. Nah, data ini itu membentuk transaction matrix. Nah, untuk menghitung distribusi jangka panjang atau steady state dengan menggunakan matrix tersebut secara berulang gitu ya, kita bisa mengetahui uh, proporsi dengan pelanggan dalam jangka waktu panjang. Misalnya dari hasil study state itu menunjukkan 50% pelanggan akan aktif, 30% pasif, lalu 20% itu churn. Nah, ini berarti dalam jangka panjang separuh pelanggan itu akan menghasilkan transisi aktif begitu. Lalu hubungan dengan CLV di sini sekarang kita hubungkan dengan CLV gitu ya. Nah, misalnya apa namanya? Customer aktif itu menghasilkan 500.000 per bulan. Kemudian customer pasifnya menghasilkan 200.000 per bulan. Customer churn-nya itu menghasilkan 0. Dengan mengetahui study stats di sini, perusahaan dapat memperkirakan rata-rata pendapatan jangka panjang atau jangka panjang dari satu pelanggan. Nah, ini disebut itu estimasi CLV atau customer lifetime value begitu. Nah, untuk implementasi dalam fungsi perencanaan, maka hasil analisis ini membantu manajemen Shopee dalam satu itu perencanaan perencanaan strategi promosi, yaitu fokus pada pelanggan pasif agar kembali aktif. Kemudian perencanaan anggaran marketing itu menentukan berapa biaya yang layak untuk retensi pelanggan.
Lalu prediksi pendapatan jangka panjang itu karena sudah mengetahui proporsi steady state. Lalu ada pengambilan keputusan berbasis data itu tidak hanya berdasarkan intuisi tetapi berdasarkan model probabilitas atau probabilistik gitu. Nah, hubungan teori dan implementasi di sini yaitu apa namanya? Dari teori Markov chain itu digunakan untuk memodelkan perpindahan status pelanggan. Lalu stats mengkategorikan pelanggan, transaction itu perubahan perilaku pelanggan, dan transaction metric itu probabilitas berdasarkan data historis. Lalu steady state prediksi kondisi stabil dalam jangka panjang. CLV sendiri di sini itu nilai ekonomi pelanggan berdasarkan hasil model gitu. Nah, artinya teori teori ini tidak hanya konsep matematika, tetapi benar-benar dapat digunakan untuk mendukung perencanaan bisnis nyata di e-commerce seperti Shopee ini. Jadi kesimpulannya itu dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Markov chain merupakan model efektif untuk menganalisis dinamika perilaku pelanggan. Begitu. Nah, baik, mungkin teori dasarnya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi poster penelitian kami yang berjudul itu ya ini, analisis customer lifetime value menggunakan Markov chain sebagai implementasi fungsi perencanaan pada platform e-commerce Shopee. Dari abstrak sendiri di sini sebentar. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan perpindahan perilaku pelanggan e-commerce menggunakan pendekatan Markov chains dan menghitung CLV atau Customer Lifetime Value. Lalu pelanggan diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu ada new, kemudian occasional, lalu frequent, kemudian VIP, dan yang terakhir itu churned. Nah, data perpindahan pelanggan disusun itu dalam bentuk matriks transisi. Kemudian dilakukan simulasi steady state untuk melakukan distribusi pelanggan jangka panjang yang menjadi dasar perhitungan CLV, ya, yang menjadi dasar perhitungan CLV. Nah, hasil penelitian ini itu memberikan gambaran dinamika pelanggan dan implikasinya terhadap strategi retensi gitu. Nah, dari latar belakang ini saya akan sebutkan atau jelaskan, yaitu industri e-commerce berkembang sangat pesat dan persaingannya mungkin semakin ketat gitu. Nah, biaya akuisisi pelanggan baru semakin tinggi sehingga perusahaan perlu fokus pada retensi pelanggan. Nah, customer lifetime value menjadi indikator penting gitu untuk menilai ekonomi pelanggan dalam jangka panjang. Namun perilaku pelanggan itu bersifat dinamis dan sering berubah-ubah. Karena itu digunakan Markov chains untuk memodelkan perubahan tersebut secara probabilistik gitu ya. Nah, untuk tujuannya yaitu satu itu untuk memodelkan perilaku pelanggan menggunakan tentunya Markov chains. Lalu menentukan distribusi stats pelanggan, kemudian menghitung CLV, lalu melakukan analisis sensitivitas, lalu yang terakhir mendukung fungsi perencanaan organisasi gitu ya. Nah, bentar. Untuk metodologi di sini. Nah, metodologi penelitian dimulai itu dari di sini pengumpulan data pelanggan. Kemudian mendefinisikan stats di sini. Lalu menyusun matriks yang transisi.
Kemudian melakukan simulasi steady state. Kemudian menghitung CLV dan melakukan analisis sensitivitas di sini. Nah, model Markov chain itu digunakan itu karena sifatnya memorialize, kemudian yaitu probabilitas masa depan hanya bergantung pada kondisi pelanggan saat ini tentunya. Nah, untuk data transisi sebentar. Nah, untuk data transisi dan model Markov chain, teman-teman bisa lihat tabel ini ya. Eh, Pada bagian ini itu ditampilkan data perpindahan pelanggan antar kategori dalam satu periode. Di sini. Contohnya itu dari new ke occasional itu 50%. Lalu frequent ke VIP itu 20%. Mana ya? Ada di situ pokoknya. Kemudian dari VIP tetap VIP itu 75%. Kemudian dari churn tetap churn yaitu 92%. Nah, kemudian data ini dinormalisasikan menjadi transaction metric tentunya di sini. Nah, setiap baris dalam metrik itu berjumlah satu. Karena apa? Karena yang merupakan distribusi probabilitas gitu. Nah, jadi ini menunjukkan menunjukkan ya setiap baris itu ya benar dalam metrik itu berjumlah satu karena ya merupakan distribusi probabilitas gitu. Nah, setelah menjelaskan ini, maka hasil study state-nya ini. Nah, setelah dilakukan iterasi matrix secara berulang gitu ya, diperoleh distribusi steady state. Hasilnya itu menunjukkan dalam jangka panjang 0 untuk new di sini nih. Kemudian 12% itu occasional, lalu 19% frequency, 21 itu VIP, lalu 55%-nya untuk churn. Total di sini 100% ya. Maknanya ini dalam jangka panjang proporsi terbesar pelanggan itu berada pada kategori churn. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tanpa strategi retensi yang baik gitu ya, sebagian besar pelanggan itu akan berhenti bertransaksi. Maka ini menunjukkan kemampuan analisis bukan hanya menjelaskan. Nah, kemudian di sini ada tabel customer lifetime value. Nah, CLV di sini dihitung berdasarkan rata-rata transaksi, average order dan revenue per kategori pelanggan. Dari hasil perhitungan diperoleh, total CLV itu sebesar 250.000 rupiah. Nah, segmen VIP dan frekuen memberikan kontribusi terbesar terhadap CLV. Artinya di sini retensi pelanggan bernilai tinggi jauh lebih penting dibandingkan hanya menambah pelanggan baru gitu ya. Setelah menjelaskan CLV ini, lanjut untuk ke sensitivity analysis. Nah,
Analisis sensitivitas ini dilakukan untuk apa? Melihat bagaimana sih perubahan proporsi pelanggan yang dapat mempengaruhi nilai CLV. Maka dari hasil grafik menunjukkan bahwa peningkatan kecil pada segmen VIP dan frekuen memberikan kenaikan CLV yang signifikan. Ini apa namanya membuktikan bahwa strategi retensi lebih berdampak dibandingkan akuisisi pelanggan baru. Nah, untuk strategi perencanaannya berdasarkan hasil model, strategi yang direkomendasikan itu adalah satu, tentunya fokus retensi pelanggan VIP dan frekuen. Lalu meningkatkan konversi okasional ke frekuen. Lalu yang ketiga mengurangi tingkat churn. Uh, ini itu adalah implementasi langsung dari hasil Markov chain ke fungsi perencanaan bisnis gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan uh, Excel-nya gitu. Baik, kita lanjutkan ke perhitungan pada tabel Excel ini untuk data transisi ke transaction metric. Pada apa namanya set pertama yaitu data transisi ditampilkan jumlah perpindahan pelanggan antar kategori dalam satu periode. Dan data ini kemudian dinormalisasikan menjadi probabilitas sehingga diperoleh transaction metric. Misalnya dari stat new di sini itu 30% tetap new. Kemudian 50% menjadi okasional, lalu 15% di sini menjadi frequent, kemudian 2% menjadi VIP dan 3% itu churned. Nah, setiap baris itu dijumlahkan sama dengan 1 gitu. Karena ini adalah distribusi probabilitas. Nah, kemudian langkah ini itu sangat penting karena Markov chain bekerja berdasarkan probabilitas perpindahan antar stage. Lalu pada sheet kedua ini study state. Sebentar. Nah, pada set kedua dilakukan perhitungan study state dengan menggunakan konsep dasar yaitu Markov chain. Secara teori, steady state di sini diperoleh dari persamaan P kali P sama dengan P. Yang artinya distribusi probabilitas tidak berubah lagi setelah dikalikan dengan metrik transisi. Maka secara komputasi di Excel ini dilakukan dengan mengalihkan vektor awal dengan matriks transisi. Lalu diulang berkali-kali dari P0P, kemudian P1P, dan seterusnya sampai 10 ini. Dan sampai hasilnya itu konvergen atau stabil. Nah, dari hasil di Excel diperoleh steady state-nya itu dari new itu 0%, di sini 0%, kemudian okasional 12%, lalu frekuen 19%, kemudian VIP itu 21%, kemudian churn ini yang sangat tinggi gitu 55%. Artinya dalam jangka panjang lebih dari separuh pelanggan akan berada pada kondisi churn apabila tidak ada intervensi strategi gitu. Maka ini menunjukkan pentingnya retensi
pelanggan. Nah, kemudian ke perhitungan CLV atau set ketiga. Nah, pada set ketiga ini dilakukan perhitungan CLV. Rumus dasarnya itu yang digunakan di sini, mungkin di sini belum saya tampilkan rumusnya. CLV sama dengan sigma kurung buka P1 kali revenue 1, yang dimana itu P1 probabilitas steady state setiap state, dan revenue itu rata-rata pendapatan dari state tersebut. Contoh dari Excel ini state frequent sini. Rata-rata transaksi itu 4,5 dalam 6 bulan. Nah, terus AOV di sini itu mencapai 300.000 dan monthly-nya 225.000 rupiah, dan IMV-nya itu 42.750 rupiah. Kemudian di state VIP di sini monthly revenue-nya mencapai 1 juta dan IMV-nya mencapai 210.000 rupiah. Nah, kemudian semua kontribusi dikalikan dengan proporsi steady state dan dijumlahkan. Maka hasilnya adalah total CLV-nya 257 rupiah. 257.250 rupiah. Jadi makna dari hasil CLV ini, nilai ini menunjukkan estimasi rata-rata nilai ekonomi satu pelanggan dalam jangka panjang berdasarkan distribusi steady state. Karena kontribusi terbesar berasal dari ya, VIP frequent dan VIP. Maka strategi bisnisnya harus fokus di sini pada retensi pelanggan yang bernilai tinggi, kemudian konversi okasional menjadi frequent. Secara teori, work of change sendiri itu memodelkan perpindahan stage. Kemudian steady state menggambarkan distribusi dalam jangka panjang, lalu CLV menghitung nilai ekonomi pelanggan. Maka secara implementasi di Shopee itu data historis menjadi disusun jadi matrix, kemudian matrix dihitung steady state, kemudian steady state digunakan untuk menghitung CLV, lalu CLV digunakan untuk perencanaan strategi. Jadi hasil ini atau hasil model ini itu bukan hanya teori matematika, melainkan alat bantu pengambilan keputusan di bisnis, bidang bisnis. Nah, tingginya steady state churn menunjukkan perlunya strategi retensi. Kemudian perubahan kecil dari probabilitas transisi VIP itu nanti akan berdampak signifikan pada CLV sendiri. Lalu Markov Chain membantu perusahaan membuat proyeksi jangka panjang secara kuantitatif. Nah, kemudian share. Mungkin ini kembali ke tadi kasus, kembali ke ini. Bentar. Nah, untuk kesimpulannya di sini yaitu model Markov Chain berhasil digunakan untuk memodelkan
perpindahan perilaku pelanggan dan menghasilkan distribusi steady state yang dapat digunakan dalam perhitungan CLV. Kemudian segmen VIP dan frekuen memiliki kontribusi terbesar terhadap customer lifetime value ini. Oleh karena itu, customer lifetime value ini menjadi alat penting dalam fungsi perencanaan organisasi, khususnya dalam strategi referensi pelanggan. Ya mungkin itu penjelasan dari saya. Apabila kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.